Perkenalkan, nama saya Farida Jumiati. Saya dari kelas dari SDN Melayu 11. Saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Adab Terhadap Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Melayu 11 Banjarmasin, Ibu Wahida SPDI MPD, dan yang saya hormati Dewan Guru beserta teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah. Siswa dan siswi yang semoga dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semesta alam dan yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Siswa dan siswi semoga dirahmati Allah. Pada acara yang mulia ini saya hendak menyampaikan materi ceramah tentang adab kepada guru yang wajib kalian amalkan dan kalian murid untuk menyimak dari ini. Baik, mulai zamannya. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Adakah di antara kalian yang sudah mengetahuinya? Kalau belum, ini saya akan sampaikan beberapa adab penting yang perlu kalian ketahui. Adab kepada guru adalah hendaknya seorang murid itu mematuhi perintahnya. Di dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim ditulis oleh Ibnu Syafi'i disebutkan bahwa seorang murid gurunya itu layaknya seorang pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokter. Begitupun seorang murid, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru. Pada guru yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kalian merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kalian malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya tidak. Ingatlah teman-temanku bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kalian. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan, bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokternya. Apabila pasien tidak bersabar dengan pengobatan dari dokternya, maka tidak pernah sembuh dari penyakit. Begitu pula ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari gurunya. Selama guru yang mengajar kalian tidak bertindak syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingnya hinanya belajar. Sebagaimana ulama salaf mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yasbir ala dulli ta'limi baqiya umum jahalah wa man sa'ala ala umruhu ila ijid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang bersabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kalian belajar, jangan sampai kalian itu membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Coba
sekarang kalian cek surat Qaf ayat 37. Di dalam surat tersebut Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Yang artinya adalah sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan menyaksikan. Quran surah Qaf ayat 37. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang tiga indera kita. Apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Apa coba maksudnya? Adakah yang tahu? Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kita tidak menggunakannya, bagaimana pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Iya kan? Oleh itu, teman-temanku, ketika kalian belajar, cobalah tahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan materi cara disampaikan oleh agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke hati kalian dan kalian dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, bagaimana apabila ataupun cara menyampaikan apakah kalian tidak perlu mendengarkannya? Kalian sudah pernah mendengarnya? Jawabannya, tetaplah kalian mendengarkan meskipun kalian sudah pernah mendengarkan materi tersebut. Apa yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabbah berikut ini? Inilah asbahul hadisa minar rajuli wa anna a'lamu minhu fa'rihi min nafsi anila la uhsinu minhu say'a. Aku pernah mendengar hadis dari seorang laki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Sungguh adab seorang salaf sangatlah mulia. Selain itu, beliau juga pernah mengatakan, Inna sabba layatahaddasu astami'u lahu ka'anni lam asma'u walaqad sami'tu qabla ayyulada. Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum mendengarkan. Maka teman-temanku sekalian, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Mereka itu telah terbukti kesuksesan mereka dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab kepada guru yang keempat adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagai seorang murid yang beradab, kalian harus memahami dan menyadari pesannya salah yang diberikan oleh guru kepada kalian berupa pendidikan, pelajaran, penyambutan, dan perhatian dalam adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dan sikap keras guru kepada muridnya juga merupakan Allah yang patut kalian syukuri. Seandainya guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun murid menjerumuskan tersebut ke dalam keburukan, mereka itu teman-teman sekalian bersyukur kepada gurumu yang diberikan gurumu kepada kalian, entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kalian menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Syukurilah hal tersebut. Demikianlah materi ceramah tentang adab kepada guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kalian saat menuntut ilmu maupun di pondok pesantren. Mari kita akhiri dan baca hamdalah dan hafaratul majelis. Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.